Action! Selamat datang di IDB Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. teman-teman sahabat EDB Media dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya di acara Ngobos, Ngobrol Santai. Hari ini luar biasa sekali. Kita ada di salah satu tempat wisata di Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, dan tepatnya di Negeri Kobi. Dan ini adalah Lintui. Nah teman-teman, hari ini saya sudah bersama seseorang calon anggota DPRD Provinsi Maluku. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang pencalonan beliau, tentang program beliau, visi misi beliau. Nah, tapi sebelum itu kita sapa dulu beliau. Halo Bang Hidayat. Halo. Gimana Bang kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat. Hanya agak sedikit capek ini. Pasti jadwal kampanye full ini? Alhamdulillah jadwal kampanye semenjak tanggal 28 dibuka itu, 28 November dibuka, saya berkeliling dari desa ke desa. Dari desa ke desa? Iya, dari desa ke desa bertemu dengan masyarakat, menyampaikan visi dan misi, kemudian mendengarkan masukan dari masyarakat. Jadi harus kuat nih Bang, fisiknya harus kuat. Banyak minum vitamin Bang. Minum kopi saja. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrolnya lebih dalam, jadi saya ingatkan kembali, jangan lupa follow, like, subscribe kita punya video, terus dukung kita terus. Juga jangan lupa kita ada di Facebook dan Instagram. Nah, kita akan memberikan info-info terbaru, berita-berita terkini tentang Seram Utara, Timur Kobi, Timur Seti, ya Seram Utara Raya. Nah Bang, ini Abang kan dalam masa kampanye nih, nyalon nih, jadi tentunya punya visi misi. Nah, biar teman-teman tahu visi misi Abang bisa sampaikan visi misinya. Tapi sebelum menyampaikan visi misi Bang, ini mungkin teman-teman juga yang ada di luaran sana belum begitu tahu latar belakang Abang, namanya Abang lengkapnya siapa, boleh diperkenalkan? Monggo Bang. Terima kasih. Nama saya Al Hidayat Wajo. Pendidikan terakhir itu sarjana hukum. Kemudian sekarang beraktivitas lebih banyak itu sebagai manajer HRD PT Nusaina Group yang berada di wilayah Seram Utara Timur Seti, Seram Utara Timur Kobi, dan Seram Utara Barat. Juga fokus salah satunya itu di bidang hukum sebagai lawyer. Alhamdulillah hari ini kapasitas sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Dan nomor urut alhamdulillah setelah keputusan KPU kemarin, DPD PDI Perjuangan Maluku memberikan kesempatan kepada saya menempati nomor urut 8. Nomor urut 8. Partainya PDI Perjuangan. Nomor urut partainya Bang? Nomor urut partainya nomor urut 3. Sama dengan nomor urut calon presiden dari PDI Perjuangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman jangan lupa, partai nomor 3, Abang Hidayat nomor 8 ya. Jadi jangan lupa itu. Oke lanjut Bang, untuk visi misi Bang. Kalau terkait dengan visi misi, tentu yang harus dipahami oleh masyarakat awal itu tugas dan tanggung jawab seorang anggota DPR. Karena tugas dan tanggung jawab anggota DPR itu ada beberapa, tetapi yang lebih fokus itu hanya 3 Bang. Yang pertama, anggota DPR itu memiliki tugas dan fungsi sebagai fungsi legislasi, di mana dia dalam membuat perencanaan peraturan, membuat peraturan, bisa juga mengusulkan peraturan daerah, kemudian atau diusulkan oleh pemerintah, dibahas secara bersama di situ. Nah, kalau kita bicara tentang fungsi legislasi ini, tugas dan fungsi legislasi ini di DPR, tentu yang terrealisasi dari periode ke periode ada beberapa aturan yang sudah dibuat, banyak lah. Namun di sini saya fokus untuk dalam hal pembuatan aturan itu ketika dikaitkan dengan visi dan misi, yaitu peraturan-peraturan yang secara langsung berdampak secara ekonomis. Kemudian juga yang kedua itu berdampak secara pendapatan daerah, karena pendapatan daerah Maluku itu cukup kecil, sangat kecil, sehingga ketergantungan pemerintah provinsi itu terhadap pembiayaan itu hanya dari pusat Bang. Ya. Padahal kita tahu secara bersama dana dari pusat itu ada yang sifatnya khusus, ada yang masuk secara umum. Tapi lebih besar konsumsi penggunaan dana di daerah ini itu lebih banyak dana dipakai untuk membayar gaji, sehingga disandingkan dengan pendapatan asli daerah yang cukup sangat kecil, sehingga kedepannya nanti kami akan mendorong kepada pemerintah untuk lebih fokus dalam membuat peraturan atau membuat kebijakan itu yang berdampak secara ekonomis bagi masyarakat dan juga berdampak secara ekonomis bagi pendapatan
pendapatan daerah. Jadi berdampak secara langsung Bang ya? Ya, berdampak secara langsung. Artinya kalau kita bicara tentang pembangunan, Maluku ini daerah, wilayah atau provinsi ke-8 setelah kemerdekaan 1945. Artinya usianya hampir sama dengan usia Indonesia. Sehingga kalau usia yang cukup tua, cukup dewasa ini, tentu pemikiran kita dalam hal mengelola daerah ini tuh harus melihat hal-hal yang dampaknya itu ekonomis pada masyarakat, juga ekonomis kepada daerah, karena kemandirian, mendorong kemandirian daerah ini tentu harus dibarengi dengan keuangan daerah yang cukup baik, pengelolaannya juga harus baik. Kalau program-program tuh yang menjadi prioritas Abang ketika nanti Abang terpilih itu? Ya, kita di Maluku, khususnya di wilayah Maluku Tengah, terbagi dalam 18 kecamatan. Tentu pembagian prioritas itu berbeda-beda. Ya, kalau kita bicara tentang Kecamatan Seram Utara Timur Seti, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, secara umum kan daerahnya itu hampir 80% warganya itu petani. Sehingga fokus pembangunan yang kita harapkan itu yang harus didorong itu fokus ke pengembangan pertanian. Tetapi di sini permasalahannya cukup banyak Bang. Masalahnya cukup banyak. Yang pertama, infrastruktur pertanian itu kurang memadai. Contoh di wilayah Seram Utara Timur Seti, ketika curah hujan tinggi, masyarakat itu tidak berebut air. Tapi ketika posisi curah hujan rendah seperti saat ini, itu masyarakat berebut air karena ketersediaan airnya tidak cukup. Berbeda dengan di wilayah Kecamatan Seram Utara Timur Kobi. Di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi pun terbagi menjadi dua. Di wilayah Kecamatan Seram Utara Timur Kobi bagian barat, itu infrastruktur harus diselesaikan. Kenapa? Karena sistemnya sekarang ini itu lebih banyak masyarakatnya tak ada hujan. Kemudian kalau di wilayah Kecamatan Seram Utara Timur Kobi di bagian timur, ketersediaan air banyak, tetapi permasalahannya itu di lahan. Ada genangan air, pembuangannya tidak pernah terselesaikan. Kemudian yang kedua, jalan usaha tadinya tidak pernah terselesaikan. Dan yang paling utama dan yang terutama dari sekian banyak masalah di Kecamatan Seram Utara Timur Seti Timur Kobi bagian timur itu, struktur tanahnya yang semakin hari semakin rusak, sehingga perlu untuk ada penanganan. Jadi kalau kita mengukur pH tanah di wilayah Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kobi bagian timur, itu pH tanahnya sudah ambang hampir tidak normal karena penggunaan pestisida yang begitu banyak, sehingga menyebabkan unsur hara di tanah itu semakin kecil. Sehingga harus ada penanganan itu. Mau kita pakai pupuk sebanyak apapun, sebagus apapun, dan bibit sebagus apapun, kalau tanahnya bermasalah, maka tetap hasilnya tidak akan maksimal. Makanya sampai dengan saat ini beberapa tahun terakhir itu informasinya gagal. Gagal itu bukan disebabkan karena serangan hama, serangan lain-lain, itu bukan. Tapi struktur tanahnya yang semakin hari semakin menurun. Jadi program prioritas Abang itu sesuai di daerah-daerah Mas? Iya. Di 18 kecamatan tadi. Iya, betul Bang. Oke. Jadi kalau ini Bang, khususnya untuk Seram Utara Timur Kobi sama Timur Seti ini Bang, kan di sini banyak komunitas, ada Jawa, terus ada suku-suku lain. Untuk memastikan kebutuhan komunitas itu sesuai dengan program yang Abang bawa, seperti apa Bang? Kalau di wilayah transmigrasi ini kan rata-rata petani ya. Ya, betul. Petani sawah yang sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini beralih ke hortikultura. Artinya peruntukan sesuai dengan arahan pemerintah itu bahwa lahan usaha saat itu dijadikan untuk lahan pertanian, itu dia beralih ke bukan lagi pertanian bukan padi, tapi ke hortikultura. Kenapa? Karena depresi masyarakat ini ketika posisi panen raya harga gabah turun. Kemudian yang kedua, ketika harga gabah itu pasca panen 2 bulan sampai 3 bulan itu baru mulai harga gabah itu naik. Jadi ada depresi selain daripada informasi yang disampaikan bahwa gagal panen, yang tadi disampaikan di awal tadi bahwa karena struktur tanah yang semakin hari semakin rusak, itu yang menyebabkan hasil pertanian itu menurun, yang menyebabkan fokus. Kalau misalkan kita bicara fokus, maka kami tetap akan mendorong untuk khususnya di wilayah transmigrasi ini, ada yang di komunitas Jawa, kami akan mendorong untuk pertanian itu tetap harus didorong lebih banyak. Tetapi dorongan pemerintah itu bukan hanya sebatas bantuan alat pertanian, pupuk, tapi kepada permasalahan inti. Misalkan kalau di Kecamatan Seti, kita harus menyelesaikan infrastruktur pengelolaan airnya. Kalaupun misalkan harus dibuatkan irigasi yang lebih di areal yang sekiranya jumlah debit airnya tinggi, di situ kita akan fokus di situ. Atau kesimpulan pemerintah atau berdasarkan hasil penelitian nanti perlu dibuatkan semacam danau kecil, danau buatan yang nantinya bisa menampung air dengan debit air yang cukup besar. Kalaupun misalkan harus dilakukan seperti itu harus dilakukan karena memang
memang ketika curah hujan rendah maka masyarakat berebut air. Nah itu khusus untuk yang tadi Abang sampaikan bahwa itu untuk komunitas Jawa. Ya. Kalau untuk komunitas lokal tentu lebih banyak itu ke perkebunan, Bang. Perkebunan, kemudian perikanan. Nah, di pemerintah ini kan ada program-program swadaya masyarakat, kemudian dari bantuan masyarakat, bantuan pemerintah. Yang ini bisa kita dorong. Kalau sekarang kan usia tanaman itu sudah di angka 25 sampai dengan 30 tahun. Mungkin ada peremajaan. Nah, dari peremajaan itu kita dorong pemerintah untuk mensuplai dana agar membantu masyarakat ini supaya bisa membuka lahan lagi atau penanaman ulang lagi. Sehingga iya, karena generasi berikutnya ini mereka lebih banyak dengan perkembangan daerah ini lebih banyak tidak lagi ke wilayah perkebunan, sehingga kita dorong dengan itu pemerintah harus mengambil alih, mendorong agar semangat anak-anak muda sekarang ini kembali lagi berkebun seperti orang-orang tua dulu. Kalau kita di sini generasi-generasi yang dulu itu yang memberikan contoh kepada kita saat ini. Ini luar biasa sekali teman-teman, ini tegang sekali ini. Jadi jawaban Bang Hidayat ini detail sekali. Jadi luar biasa untuk calon DPRD Provinsi Maluku, ya luar biasa ini. Karena setiap pertanyaan yang kita lontarkan tadi, saya melihat jawabannya sangat detail. Jadi permasalahan di tingkat bawah beliau sudah tahu. Jadi jangan lupa 14 Februari coblos nomor 8. Partainya nomor 3, Bang Hidayat urutannya nomor 8. Kopi dulu Bang, diminum dulu Bang. Ini semakin kopi ini bisa merokok nggak ini? boleh merokok Bang. Iya. Boleh, bisa merokok. Karena hobi merokok ini. Nah, terus nih Bang, bagaimana rencana Abang untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal di dapil Abang nih, ya, khususnya Seram Utara Timur Kobi, Timur Seti, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan industri, juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ya, kalau mungkin karena basic saya saat ini kurang lebih 6 tahun itu di industri dan perkebunan, tentu kalau kita mau buat pemerataan ekonomi agar wilayah ini jumlah penganggurannya turun, yang pertama investasi itu harus dibuka, karena ya boleh jujur peredaran uang di wilayah Maluku Tengah ini khususnya di beberapa kecamatan itu di angka kurang lebih 30 sampai dengan 40 miliar per bulan per bulan, sehingga itu udah pasti perputaran ekonomi itu akan sangat baik, apalagi dengan jumlah banyak orang yang masuk ke wilayah kita khususnya di Maluku Tengah. Karena contoh konkret dengan wilayah selatan itu, di wilayah selatan itu perekonomiannya kalau kita membaca data statistik itu perekonomiannya agak lambat, sehingga kemarin waktu kami turun ke sana itu kami bertemu dengan warga, dengan masyarakat, kami sampaikan bahwa mungkin ke depan kita akan dorong agar investasi itu masuk biar membantu pemerintah dalam bicara tentang perekonomian, ekonomi masyarakat, pendapatan per kapita pasti naik lagi kalau ada investasi. Potensi-potensi itu yang perlu untuk dikaji lagi oleh pemerintah, apa yang kira-kira sekiranya oleh pemerintah berdasarkan hasil penelitian itu bisa masuk, itu kita akan dorong ke situ. Nah, memang di beberapa wilayah saya belum sempat masuk, tapi gambarannya ketergantungan pemerintah saat ini kalau kita bicara pemerataan ekonomi, maka investasi itu harus masuk dulu. Alangkah lebih baiknya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ekonomi kreatif, usaha kecil dan menengah. Tentu program-program ini kan banyak, Bang. Banyak di pemerintah, ada dinas UMKM, ada dinas koperasinya. Ini bisa kita dorong agar fokus. Namun yang paling pokok itu ketika nanti diberikan kesempatan oleh masyarakat terpilih di tanggal 14 Februari, tentu kami mencoba untuk membangun komunikasi dengan semua kepala pemerintah negeri untuk melakukan pendataan, kemudian bersama-sama nanti kita usulkan kepada pemerintah dibuat dalam rancangan peraturan anggaran pendapatan belanja daerah Maluku itu program itu masuk, karena yang tadi anggota DPR itu memiliki tugas dan fungsi legislasi, kemudian yang kedua itu sebagai fungsi anggaran. Nah, di fungsi anggaran ini kami akan bermain kalau di wilayah Seram Utara fokus pertanian kita dorong, kemudian yang kedua usaha kecil dan menengah, karena usaha kecil dan menengah masih banyak. Contoh seperti di sini, Pantai Lentu ini luar biasa banyak ini. Nah, luar biasa banyak, dan juga mereka harus ada dorongan dari pemerintah. Walaupun dana ada, dana ini kan dipakai untuk membangun ini aja udah nggak cukup. Jadi harus ada dorongan supaya menjadi modal utama mereka, bangunannya sudah ada, tempatnya sudah ada, tinggal mungkin biaya.
Ya. Karena daerah-daerah di wilayah Maluku Tengah ini kan daerah wisata banyak. Betul, betul. Ada di Pasanea, Seram Utara Barat, kemudian juga di Saleman, Seram Utara Barat, kemudian di Sawai, Seram Utara, kemudian juga ada di Seram Utara Timur Seti itu ada di Kobisonta Pantai, kemudian di Wahakaim, Ya. Aka Ternate. Ini yang kita dorong di situ. Jadi masyarakat, pengunjung bisa datang, tapi bahan-bahan ini maksudnya untuk mereka mungkin lapar dan lain sebagainya. Pemilik gazebo seperti ini modalnya kecil, sehingga itu yang harus kita dorong. Kita dorong agar mereka juga bisa berkembang. Kemudian kalau pertanian ya tetap kita akan mendorong untuk menyelesaikan permasalahan yang utama, yaitu mulai dari tanahnya kita selesaikan, kemudian pengairannya kita selesaikan, infrastruktur pertanian itu, irigasi juga kita harus. Karena rata-rata bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik provinsi maupun kabupaten itu hanya alat pertanian. Betul. Contoh konkret 2013, 2014 dan 2015 ada 5.000 hektar lahan yang dibuka oleh pemerintah. Itu sampai sekarang tidak berfungsi. Ya. Kenapa? Karena ketika membangun jaringan irigasi, masyarakat itu akan dengan sendirinya membuka lahan. Kita hanya berpikir hulu, berpikir hilir, tapi tidak berpikir hulu. Jadi arah berpikir kita itu harus diselesaikan dari hulunya. Irigasinya kita bangun, maka secara otomatis lahan itu akan dibuka sendiri oleh masyarakat. Oh ya Bang, sama satu Bang titipan untuk dari petani itu. Iya. Pupuk Bang. Ya, pupuk ini memang di beberapa wilayah itu bermasalah. Kalau di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi tidak terlalu bermasalah, Bang. Tapi di Kecamatan Seram Utara Timur Seti itu bermasalah. Permasalahan ketersediaan pupuk dan estimasi pupuk itu sebenarnya dari KTP, Bang. Ya. Jadi dia secara otomatis akan membaca data kebutuhan. Nah, kita yang jadi masalah dengan rentang kendali kita ke Masohi yang cukup jauh, permasalahannya KTP tidak ada, akhirnya distribusi pupuk kurang. Nah, olehnya itu ke depan juga kami sebelum jadi anggota DPR kemarin sudah membawa program pembuatan KTP bekerja sama dengan Dinas Capil Maluku Tengah, pembuatan KTP, Bang, di beberapa tempat kemarin fokus karena memang target kita kartu identitas itu penting karena Pak Ganjar calon presiden dari PDI Perjuangan juga salah satu programnya itu KTP Sakti, Bang. Jadi kedepannya itu kartu PKH, kartu Bansos, kemudian BPJS dan lain sebagainya itu menjadi satu. Menjadi satu kartu di KTP, sehingga kami memulainya dengan mencoba mendorong agar masyarakat ini harus punya KTP, Bang. Ya. Nah. Oke Bang, kita tadi udah bicara masalah perekonomian, pertanian dan sebagainya. Nah ini untuk akses pelayanan pendidikan, terus kesehatan Bang. Ini seperti apa? Abang ketika nanti jadi perlu pembaruan. Soalnya begini Bang, ini hal yang terjadi khususnya di Seram Utara Timur Kobi sama Timur Seti ini Bang. Rentan kendalinya kan jauh. Ya. Nah, fasilitas kesehatan sangat kurang Bang. Nah, seperti apa Bang? Ya. Nantinya. Kalau fasilitas kesehatan di wilayah Seram Utara Raya, kemudian di Seram Selatan itu, kemudian di Teluk Elpa Putih, rata-rata kan rumah sakit umum ini di Maluku Tengah hanya satu. Ini satu. Dua, Puskesmas yang lain. Satu di Tulehu. Ya. Dengan rentang kendali yang cukup jauh ini, tentu pemerintah juga harus berpikir. Ya. Dan kami tetap konsisten untuk mendorong agar masyarakat itu diberikan kemudahan dalam hal pelayanan. Memang di beberapa kecamatan itu pelayanannya 24 jam, tapi mau pelayanan 24 jam tapi fasilitasnya kurang, itu sama saja. Jadi kalau kita di wilayah Seram Utara ini, mulai Seram Utara sampai dengan Seram Utara Timur Seti itu lebih banyak beralih ke SBT, Kabupaten Seram bagian timur. Tentu kalau pemerintah itu berpikir mencari keuntungan, maka
ketika orang masuk pastikan membayar retribusi dan lain sebagainya, kan pendapatan itu masuk ke daerah. Kemudian yang kedua, masyarakat bisa terlayani dengan baik. Kalau konsepnya kita bangun seperti itu, maka pasti pendapatan asli daerah khususnya dari bidang kesehatan pasti ada lah. Tapi karena dan pelayanan juga terpenuhi. Tapi karena permasalahan kita belum ada, 2 puskesmas yang melayani 24 jam itu belum bisa melayani itu. Ini kan jumlah penduduknya itu kan di atas 50.000 di sini. Kalau jumlah DPT saya tahu 22.000. Pasti harus tahu dong. Ya. Sekitar 22.000, tapi jumlah penduduk ini kan ada di angka kurang lebih 50.000. Artinya pemerintah harus berpikir ke situ. Betul. Kalau bicara tentang akses kesehatan, maka rumah sakit harus kita bangun di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kalau rumah sakit sudah ada, fasilitasnya harus dipenuhi, kemudian tenaga medisnya harus dipenuhi. Kemudian kalau kita bicara tentang pengembangan pendidikan, ini bermasalah. Bermasalah karena ketika kami turun kemarin ketemu dengan warga itu menyampaikan bahwa perekrutan P3K itu bermasalah juga. Ada yang nilainya tinggi tapi tidak lolos. Tapi nilainya rendah itu lolos. Saya pikir kalau sumber daya manusia di wilayah Seram Utara Raya ini cukup baik. Betul. Sangat, bukan cukup baik tapi sangat bagus. Sangat bagus. Yang pertama, untuk lebih bagus lagi, tenaga pendidikannya itu harus dipenuhi. Banyak sarjana-sarjana pendidikan di sini, di wilayah Seram Utara ini, di Maluku Tengah ini, yang cukup banyak, yang S1, tapi rata-rata mereka honor, Bang. Iya. Honor dan tidak lolos, tidak sukarela. Gajinya itu hanya di angka 200.000. 200 sampai dengan 300.000 per bulan. Nah, ini yang membuat saya pribadi ke depan nanti tetap akan mendorong membuka selebar-lebarnya, karena jumlah PNS di setiap desa, SD, SMP, SMA itu hanya rata-rata sekitar paling tinggi itu 5 sampai 6, Bang. Iya. Selebihnya itu diisi oleh sukarelawan. Saya pikir mungkin Bang Dayat juga pernah jadi sukarelawan. Sukarelawan di SD ya? Iya, betul. Nah, artinya ini yang harus kita dorong, Bang. Semangatnya sudah ada, tapi ya kasnya harus dipikirkan juga. Betul. Nah, itu yang pemerintah harus dorong ke situ. Makanya untuk bisa mencapai pembiayaan yang maksimal, pendapatan daerah itu harus naik dulu. Itu targetnya, pendapatan daerah harus naik, karena harus bayar gaji, bayar gaya guru, bayar bangun ini, bangun itu. Kalau hanya bergantung pada dana dari pusat, maka kita bicara kemandirian daerah itu tidak akan tercapai. Gitu, Bang. Ya ini, Bang, betul, Bang. Jadi ya karena yang Abang bilang tadi, sehingga kita ya membuat hal-hal seperti ini yang kreatif, Bang, ya. Untuk kreatif, iya. Nah, itu juga kan ada, kalau sekarang kan Pak Jokowi juga yang memang mendorong agar ekonomi kreatif itu lebih berkembang. Tentu kami juga ke depan tetap akan mendorong itu, karena tugas anggota DPR itu salah satunya menyampaikan aspirasi. Hari ini saya diwawancara dari teman-teman yang luar biasa ini. Tentu ini adalah kelompok generasi kreatif yang mau menyasar dunia digital. Tentu kita akan mendorong apalagi nanti mudah-mudahan kalau Pak Ganjar terpilih, dan amin pasti beliau terpilih itu, mudah-mudahan tentu kami akan mendorong dari PDI Perjuangan, tetap akan mendorong agar ekonomi kreatif itu tetap didukung, supaya masyarakat atau generasi muda sekarang yang masuk pada era digital ini juga bisa berkembang. Kalau misalkan honor menjadi guru itu tuh hanya 200.000, bisa sasar ekonomi kreatif gitu. Betul. Seperti itu. Nah, Bang, untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ini, Bang, antara kota dengan desa itu seperti apa, Bang? Ketika nanti Abang terpilih, rencana yang untuk memastikan itu
kesenjangan itu berkurang seperti apa? Ya, kalau saya diminta untuk membangun apakah dari kota duluan atau dari desa duluan, saya dari awal itu semenjak tahun 2014 itu saya sampaikan bahwa pembangunan itu harus dari desa. Dari desa. Ya, pembangunan itu dari desa. Memang sekarang ini pembangunan dari desa itu ada dana desa. Betul. Ada dana desa di angka rata-rata sekitar 700 sampai dengan 1 miliar. Tapi tidak bisa menyangkut keseluruhan. Lebih banyak dana desa sekarang itu dipakai untuk bantuan sosial kepada masyarakat. Kemudian pembangunan yang lain itu angkanya sedikit. Perekonomian ini kalau sudah bagus, tentu kita hanya menambah infrastruktur saja. Yang sekarang ini perlu kita dorong itu yang paling pertama, seperti misalkan pantai-pantai wisata ini kan mendorong perekonomian ini. Ini yang harus kita fokus pembangunan itu ke situ. Dan itu hanya ada di desa-desa, di kota itu nggak ada. Di kota itu hanya misalkan mall, ya. Kemudian tempat-tempat bermain yang lain. Tapi kalau di desa ini ada spot pantainya, ada lautnya, ada hutan mangrove misalnya. Itu yang kita dorong agar masyarakat ini masuk itu membawa uang ke kita. Kalau hari ini Mas Dayat dan teman-teman datang, ini kan nama kita sama ya? Iya. Kebetulan namanya sama. Namanya sama ini ya. Namanya mirip-mirip. Mas Dayat dan teman-teman datang di sini kan pasti membawa uang 10.000, 20.000 untuk membeli kopi kan? Nah, tentu itu membawa uang ke sini. Jadi semakin banyak orang datang, itu semakin banyak uang. Maka infrastrukturnya harus kita siapkan agar lebih banyak orang lagi yang masuk ke sini. Lebih menarik, akan sebanyak orang lagi lebih banyak datang ke sini. Ya. Oke Bang, selanjutnya nih Bang, isu-isu utama ya yang berasal dari Seram Utara, Timur Seti, Timur Kobi yang Abang bisa angkat ke provinsi nantinya. Apa itu Bang? Yang pertama itu penyelesaian kendala-kendala masyarakat di bidang pertanian, irigasi. Kemudian yang kedua, harga beli kita yang tidak stabil. Sehingga nanti di fungsi legislasi itu kami mendorong pemerintah untuk menetapkan harga terendah berapa, tertinggi berapa, sehingga orang tidak memainkan harga sesuka hati. Ya. Entah itu mau harga gabah, harga kopra, karena Bang di Kobi ini kalau saya punya tim kemarin itu mendata ketika 3 bulan pengiriman kopra itu diangkat 3.000 ton Bang. Per 3 bulan. Per 3 bulan itu 3.000 ton. Itu terdiri dari Kecamatan Seram Utara, Timur Seti, Kobi, dan Seram Utara. Ya. Kurang lebih 3.000 ton ini, itu harganya itu naik turun. Ketika harga di Surabaya itu turun, di sini turun lagi Bang. Lebih anjlok lagi, ditekan habis-habisan. Nah, olehnya itu pemerintah harus mengintervensi dengan cara membuat kebijakan agar membuat keputusan harga terendah berapa dan tertinggi berapa. Ya. Jadi tidak boleh keluar dari situ, sehingga masyarakat juga aman dan pembeli juga jangan seenaknya dalam menentukan harga beli. Kalau untuk masalah harga itu Bang, bukan hanya di kopra aja Bang. Iya, harga gabah tomat, juga kan, tomat, cili, segala macam. Kasihan masyarakat. Harga tomat, beras ini sebenarnya ketergantungannya. Kalau saya kemarin itu membawa isu salah satunya mengaktifkan tol laut di wilayah 4 kecamatan ini, 3 kecamatan. Betul. Itu tol laut khususnya di Pelabuhan Kobi dan Pelabuhan Wahai itu harus kita aktifkan. Kenapa Bang? Karena sekarang pengusaha-pengusaha kecil itu dia membeli gabah, membeli beras, membeli tomat, cabai, sayur-sayuran itu dibawa ke Bulah. Ya. Dari sisi ekonomi baik masyarakat maupun pemerintah itu tidak dapat. Karena udah pasti kalau pengusaha ini transportasinya jauh. Ya. Kemudian kalau transportasinya jauh, maka pasti biaya operasionalnya besar. Biaya operasional besar. Alternatifnya apa? Karena dia udah mematok harga di sana. Harga di sana misalkan 7.000, dia nggak mungkin di sini dipakai 5.000 karena sudah ada harga angkutnya jauh, kemudian retribusi yang harus dibayar dan lain sebagainya. Maka ditekan di sini. Solusi yang bisa disampaikan, tetapkan harga yang pertama, yang kedua membangun tol laut di Pelabuhan Kobi. Karena jarak tempuhnya dekat, tentu biaya operasionalnya kecil. Ketika biaya operasionalnya kecil, maka
menekan harga beli itu tidak mungkin terlalu di bawah. Betul. Jadi untuk mengusahakan harga biar tetap stabil Bang ya. Ya. Nah Bang, strategi untuk mendengarkan dan menanggapi aspirasi masyarakat nih Bang. Ya. Khususnya ini kita bicara dari tadi Seram Utara Timur Kopi dan Timur Seti. Keseluruhan. Nah, khususnya Seram Utara Raya nih Bang. Oke. Yang jelas saya kebetulan lahir dan besar di wilayah Kecamatan Seram Utara Raya. Tentu mengetahui setiap permasalahan. Yang pertama, anggota DPR ada resesnya Bang. Betul. 1 tahun itu 3 kali kalau Betul. kalau saya nggak salah. Itu dibiayai 100% oleh pemerintah. Maka kewajiban bagi saya kalau misalkan nanti terpilih, saya wajib turun seperti yang saya lakukan pada masa kampanye. Datang dari kampung ke kampung, bertemu dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Ya. Paling tidak 1 kali dalam 1 tahun. Karena dengan jumlah desa yang cukup banyak ini, saya harus datang dari kampung ke kampung setiap waktu reses. Seperti itu Bang. Tapi kalau misalkan di wilayah, kan Maluku Tengah ini kan luas Bang. Ya. Di wilayah Kota Masohi itu, saya dan teman-teman itu berencana untuk membangun rumah aspirasi. Jadi kalau anggota DPR dari periode ke periode sampai dengan 2024 ini, belum ada anggota DPR provinsi yang membangun rumah aspirasi di Kota Masohi, maka saya Al Hidayat Wajo, caleg dari DPR Provinsi Maluku, dari Dapil Maluku Tengah, dari PDI Perjuangan, akan membangun rumah aspirasi di Kota Masohi. Jadi masyarakat ini bisa datang, ketemu dengan staf dan pengurus di sana, bisa menyampaikan keluhan yang bisa kami eksekusi, akan kami eksekusi pada hari itu. 1 minggu misalkan kami baru bisa eksekusi, akan kami eksekusi dalam waktu 1 minggu. Kemudian kalau butuh waktu dan butuh campur tangan pemerintah dan itu masukannya untuk didorong ke pemerintah, maka kami pastikan pada tahun berikutnya kami akan kawal sampai dengan tersalurkan ke masyarakat. Dan rumah itu kira-kira Bang ini bisa dipakai nggak? Kan karena kan banyak nih masyarakat yang ketika sakit keluarganya Betul, tidak ada penginapan. Betul. Kira-kira rumah aspirasi bisa Bang. Bisa Bang. Karena memang rumah aspirasi itu difokuskan, kan kadang-kadang masyarakat ini tidak datang untuk meminta uang. Ya betul. Masyarakat itu bukan hanya datang minta uang saja. Dan memang selama ini tidak ada masyarakat itu datang meminta uang ke DPR. Tidak ada. Yang ada itu mereka datang menyampaikan informasi bahwa mereka membutuhkan A, membutuhkan B, membutuhkan C. Kemudian permasalahan-permasalahan mereka itu seperti KTP-nya tidak ada, kemudian kakaknya tidak ada, kemudian dia harus berobat di rumah sakit, ada periksa di dokter dan lain sebagainya. Nah, di rumah aspirasi yang rencananya akan kami bangun itu di Kota Masohi, itu difokuskan, disiapkan juga untuk tempat menginap Bang. Jadi ketika warga misalkan dari Seram Selatan, dari Seram Utara Raya, kemudian dari Pulau Ambon alias yang mau ke Masohi, kemudian tidak ada tempat tinggal, maka bisa berada di rumah. Boleh di situ. Oke. Jadi itu Bang Hidayat akan membuat rumah aspirasi yang boleh ditempati untuk semua masyarakat yang mempunyai kebutuhan, keperluan ketika di Kabupaten Masohi. Dan teman-teman pemirsa semuanya bisa tagih janjinya Bang Hidayat bahwasanya ketika beliau jadi per tahun akan turun ke desa-desa untuk melihat dan menemui masyarakat semuanya. Oke Bang, ini untuk menyikapi persaingan pencalonan nih di daerah sini dengan kompetitor-kompetitor lain Bang. Seperti apa nih Bang? Sikapnya Abang nih. Minum kopi dulu ya. Boleh. Kunci kemenangan harus lebih banyak turun ke masyarakat, mendengarkan keluhan masyarakat, lebih banyak beradaptasi dengan masyarakat di bawah. Di samping menyampaikan visi dan misi, harus turun juga mendengarkan aspirasi mereka. Dan di 2024 ini kompetitornya kurang lebih 180 orang Bang. Sehingga untuk provinsi ya Bang? Iya, untuk provinsi. Sehingga untuk memastikan kursi itu ada di saya, maka saya harus lebih keras lagi bekerja, lebih semangat lagi, dan lebih banyak bertemu dengan masyarakat. Kuncinya di situ Bang. Oke Bang. Nah,
Nih satu Bang, untuk kita EDB Media. Ini pesan, saran, dan kesannya Abang gimana nih untuk EDB Media? Untuk EDB Media luar biasa, wajib ditonton mulai dari awal, karena setelah saya dikonfirmasi kemarin oleh Mas Dayat, saya sudah membuka dan mendengarkan beberapa wawancara dan luar biasa, sehingga masyarakat harus menonton, dan itu harus kita share, subscribe, mau di YouTube, mau di Facebook, itu harus kita like, kemudian komentar, karena memang cukup luar biasa. Generasi muda saat ini memang harus seperti ini. Era digitalisasi ini kita harus dorong, dengan peranannya diambil alih oleh generasi muda Bang, sehingga ini luar biasa. Dan khususnya di Seram Utara Raya ini dan Maluku Tengah itu ada beberapa, salah satunya di Kecamatan Kobi ini. Nah ini luar biasa, saya apresiasi, mudah-mudahan ke depan lebih sukses dan lebih banyak penggemar. Dan insya Allah setelah hari ini saya akan share, dan juga saya harapkan kepada seluruh pendukung PDI Perjuangan, simpatisan, kader, dan keseluruhan warga Seram Utara Raya dan Maluku Tengah untuk mensubscribe dan like, serta komentar. Luar biasa sekali. Terima kasih Bang dukungannya Bang. Nih teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman sahabat EDB Media. Jadi itu tadi bincang-bincang saya, ngobrol santai saya dengan Bang Al Hidayat Wajo. Tentunya di tanggal 14 Februari jangan lupa PDI Perjuangan nomor urut 8 Bang Al Hidayat Wajo. Oke? Oke teman-teman, Bang mohon maaf ketika kita ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Jadi sampai di sini dulu video kita, sampai jumpa, dan jangan lupa like, subscribe, and comment video kita. Bye bye.